Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Anton Febianto dari kelas 5E. Berikut adalah tugas analisa dan desain sistem informasi untuk perusahaan distribusi pada PT BJP Nganjuk. Untuk kali ini, analisa kebutuhan sistem informasi yang diperlukan oleh user atau oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk sistem informasi distribusi, pastinya tidak luput dari yang namanya persediaan. Maka daripada itu, di sini dibuatlah sistem atau menu persediaan dengan detail sebagai berikut, yaitu dapat melihat data barang, membuat bukti input barang baru atau mungkin part baru, melihat lokasi barang pada rak sehingga barang di gudang itu lebih rapi, maka diberikan rak. Kemudian dapat mencatat histori pembelian per item, mencatat histori penjualan per item, kemudian mencatat histori retur pembelian per item, mencatat histori retur penjualan per item. Dan yang paling penting adalah membuat bukti penyamaan stok atau koreksi barang. Ini digunakan untuk stok opnam atau mungkin perhitungan antara stok sistem dan stok real, apakah ada yang beda atau yang geseh sehingga tidak merugikan antara perusahaan ataupun dengan karyawan. Tidak ada koreksi plus ataupun koreksi minus sehingga barang dipastikan klop atau sama antara real dan sistem. Yang kedua adalah menu pembelian. Untuk pembelian pasti adalah membuat bukti input PO. Ini digunakan untuk menginput PO atau orderan ke supplier ya. Yang kedua adalah membuat input pembelian. Ya, jika ada invoice yang terbit maka di input pembelian. Mencatat detail order pembelian, ini di dalam sini ada detailnya, di dalam sini ada detailnya, dan di dalam sini juga ada detailnya. Cara detailnya adalah item. Dan membuat bukti retur pembelian jika ada mungkin barang rusak atau lain sebagainya yang terkait dengan retur. Yang adalah proses download data pembelian untuk pajak, ini yang paling penting. Untuk pajak, untuk perusahaan besar pasti tidak luput dari pajak. Yang kemudian penjualan, untuk penjualan yaitu membuat bukti penjualan eceran, membuat bukti penjualan partai, ini yang sering digunakan pastinya partai. Kalau distribusi ke retail itu pasti banyak partai. Membuat bukti penjualan paket jika ada mungkin penjualan paket. Membuat faktur penjualan CBD. CBD itu apa? Cash before delivery, atau cash itu bayar dulu sebelum dikirim. Yang kelima adalah membuat bukti retur jual, retur batal ya. Ini retur batal berarti mungkin per item. Kalau membuat bukti faktur batal, faktur berarti satu faktur batal. Kalau yang tujuan membuat bukti retur batal jual paket, ini untuk menu paket ya khusus ya. Yang kedelapan pasti yang tadi saya paparkan, yaitu untuk pajak ya, pasti ada ini proses download data penjualan untuk pajak. Ini untuk upload ke e-faktur ya, dari data internal sistem ke perpajakan. Kemudian omset sales dan supervisor, di sini ada kode salesman, ada kode supervisor, dapat membuat bukti kode sales baru kalau ada sales baru, dan membuat kode SPV baru jika ada SPV baru. Nah, ini membuat ketentuan bonusnya ya. Dan untuk sales dan SPV ini ada ketentuannya untuk mendapatkan bonus dari target berapa, mungkin ada ketentuan-ketentuan atau parameter-parameter lain.
melihat omset sales, melihat outlet atau jumlah toko ya. Ini outlet, omset SPV, outlet sales, ini SPV ya seharusnya. Kemudian melihat total omset depo atau cabang ini, total omset, jadi omset gabungan ya, omset gabungan. Salesman, SPV pastinya dari salesman ya, salesman ini semuanya gabungan. Nah, ini untuk supplier adalah melihat data supplier, pastinya membuat bukti input supplier baru dan melihat histori faktur beli yang kita input dari sistem pembelian tadi, dan melihat detail barang pada faktur beli. Kemudian untuk pelanggan atau customer, ini ada melihat data pelanggan, membuat bukti input pelanggan baru. Ini kalau ada pelanggan baru ya, ini dari salesman biasanya membuka outlet baru. Ketiga adalah melihat histori faktur jual, ini faktur jual yang dari penjualan, melihat detail barang, pasti melihat histori detail masalah. Apa ini detail masalah? Toko ini bayarnya baik atau tidak, macet atau tidak, ada giro tolak atau tidak, dan lain sebagainya, plafonnya itu cukup atau tidak gitu. Dan melihat omset per pelanggan, jadi toko ini punya potensi atau tidak gitu kan. Dapat isi plafon ya, ini untuk keamanan plafon, jadi sesuai kemampuan toko, ini dikasih limit ya seperti kartu kredit ya kan. Nah, ini untuk cash finance. Kalau finance pastinya sudah melihat buku besar nih, seluruh transaksi pasti akan direkam pada buku besar. Yang kedua membuat bukti proses bayar jual. Bayar jual ini dari penjualan, faktur penjualan dari pelanggan ya, dari customer. Yang ketiga adalah membuat bukti proses bayar beli. Ini untuk supplier ya, kita beli dari supplier atau vendor ya. Keempat adalah membuat bukti pengeluaran kas. Ini untuk pengeluaran kas. Maksudnya pengeluaran kas ya untuk beli keperluan-keperluan perusahaan, untuk gaji ya, masuknya di sini nanti. Kelima adalah membuat bukti pemasukan. Nah, pemasukan ini mungkin ada bonus supplier, mungkin juga dari ini kalau sudah diproses bayar jual, kemudian akan direkap di sini. Yang keenam membuat jurnal ya, ini jurnal setelah semua transaksi selesai, setiap hari di jurnal dan direkam pada buku besar semuanya. Nah, untuk laporan-laporan ini dapat dilihat untuk download data laporan kas, laporan supplier, laporan stok persediaan, dapat di-download atau cuma di layar. Di layar maksudnya cuma ditampilkan pada layarnya, tidak di-download gitu kan. Ini semuanya. Nah, untuk penggajian juga. Penggajian ini termasuk adalah data karyawan. Ya, membuat bukti karyawan baru juga. Dapat isi gaji. Ya, ini ada master gaji ini. Nah, ini proses hitung gaji, jadi tinggal diproses saja sistemnya, nanti akan keluar gajinya jika ada absensi. Kelima adalah membuat bukti izin. Nah, membuat bukti pendapatan atau bonus, ini tambahan untuk karyawan-karyawan yang mungkin ada parameter bonusnya. Ini untuk membuat bukti potongan-potongan, ini potongan khusus, mungkin ada potongan apa atau entah apa, loan atau apa, mungkin masuknya di sini. Yang adalah proses ambil komisi ya, dari komisi dari sistem salesman tadi, di download di sini, diproses di sini, dimasukkan dalam gaji, diikutkan penggajian. Yang kedua adalah cetak close gaji. Jadi kalau gaji belum dicetak close tidak akan bisa proses, maksudnya tidak akan dilakukan pencairan ya, perlu di close dulu, jadi maunya seperti agar aman. Yang terakhir adalah sales order. Sales order itu adalah membuat bukti SO pelanggan, jadi PO-nya customer yang masuk ke distributor ya. Ini membuat bukti di sini, terus di input detailnya, nanti diproses di penjualan, jadikan faktur dan dapat melihat
tagihan. Tagihan ini berupa invoice tadi atau berupa faktur tadi maksudnya di sini. Jadi sales bisa dapat melihat dari sini. Jadi seperti itu pemaparan saya untuk analisa kebutuhan sistem informasi pada perusahaan distribusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.